Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, merdeka. Gitu Puji dong, Tuhan, Det. merdeka. Dalam Ini hari Minggu ya, tanggal 15 Agustus. Sudah dikit lagi hari kemerdekaan kita yang Ya. ke-76. Wow, luar biasa. Puji Makanya Tuhan. kita nih sekarang pakai merah putih, agak maksa sedikit merahnya, ya nggak apa-apa ya. Merah-merahan ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, kami sungguh sangat mengucap syukur dapat menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam ibadah hari ini. Tetap semangat, kami percaya penyertaan Tuhan Amin. yang luar biasa tetap selalu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita menyambut mungkin ada Bapak, Ibu yang baru pertama kali Selamat bergabung. beribadah, selamat bergabung. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi, juga ada barcode yang bisa scan. Silakan, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang dengan penuh sukacita akan Ya, melayani. kami siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Ya. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Dan sepanjang minggu ini juga mungkin nanti ada EHK, Ebenezer Kids. Adik-adik jangan lupa tetap semangat. Jam 9. Ya, nanti tetap ada ibadah Ebenezer Kids, juga nanti Youth, MP Youth. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore, puji Tuhan. Kemarin ada ibadah wanita, Det. Ibadah wanita. Ya, masih tetap Puji bisa Tuhan. diikuti melalui channel GB Ebenezer YouTube Untuk official. para wanita ya. Ya, para wanita. Silakan melihat kembali ibadah Faithful Women Service. Juga untuk hari Kamis tetap ada prayer Kita ada for healing. Prayer for healing. Ya, tetap ada prayer for healing. Kita percaya. ada banyak kesaksian yang luar kuasa biasa Tuhan ya. luar biasa. Di Banyak yang mengalami pertolongan Tuhan, Ya. kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan, mari bergabung. Kami sangat diberkati juga, kami berdua sangat diberkati, diberi kekuatan kembali bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya kalau dengan yakin didoakan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kemarin kami sudah infokan di EH Peduli juga ya, Det ya. Ya, Terima kasih. yang sudah memberikan ya doa dan dananya juga. Ya, kami sangat bersuka cita. Kami melihat juga ada banyak kesaksian di mana ada juga teman-teman mungkin yang saat ini di PHK tapi tetap percaya. Bahkan ya. ada yang harus bayar kontrakan ya. Ya, kita Ya, tetap kontrakan membantu. sudah habis, ya, kita Ya, silakan membantu diinfo sebagai juga ke kita kadang-kadang sama kita. anak Tuhan, Ya, puji kita, Tuhan. kadang-kadang kita nggak tahu ya, Det ya. Tapi tolong diinfo juga di nomor hotline ini. Kita siap untuk beribadah pada hari ini. Satu momen di mana kita akan berdoa. Ya, ada Ya. deklarasi iman Ya. bagi Indonesia dan kita berdoa. Ya, jadi ada perwakilan dari Memang kita ada doa khusus ya, tanggal 14 kemarin 14 ya. kemarin melalui Zoom. Zoom, kita berdoa khusus buat Indonesia, tapi untuk ibadah raya kita berdoa sekali lagi Ya, untuk Indonesia. ya, jadi ada perwakilan dari beberapa teman-teman dan hamba Tuhan, dari gereja sebagai anak Tuhan, juga dari keluarga, bahkan juga dengan generasi muda. Amin. Jadi akan Puji Tuhan. berdoa khusus untuk negara tercinta ini. Puji nama Tuhan, mari saya undang semua yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, kita bangkit berdiri, kita percaya Mari walaupun kita berdiri bersama, kita siapkan hati kita. ya mungkin keadaan banyak sekali masalah yang kita hadapi, mungkin sakit penyakit atau apapun juga, tapi tetap percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Dahulu, Puji sekarang, Tuhan. dan selama-lamanya. Tetap Ya. tinggal di dalam hadirat Tuhan, karena itu adalah kekuatan kita. Puji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengikuti ibadah pada saat ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun atas setiap kita sekalian. Kita percaya bahwa di dalam doa ada kuasa Tuhan yang besar. Mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati ibadah hari ini dari awal sampai selesai, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, peralatan-peralatan yang ada Tuhan pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tidak ada gangguan apapun ya Tuhan. Setiap jaringan-jaringan semua terkoneksi dengan baik. Jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah online pada saat ini, hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan urapi dengan kuasa Tuhan. Biar dengan ketepatan dan ketika menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang datang, Engkau memberkati jemaat-Mu yang tergabung Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita naikkan doa syukur kita untuk bangsa dan negara kita lewat puji-pujian yang kita naikkan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hey, yeah. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Hey, yeah.
tercinta, bangsa yang sangat dikasihinya. Oh, ku bangga jadi anak Indonesia. Ya Tuhan, berkati negeriku Indonesia. Ku bangga jadi anak Indonesia. Ya Tuhan, berkati negeriku Indonesia. Tuhanlah yang menentukan diriku ini untuk terlahir di sini, di negeri ini, Indonesia yang tercinta, bangsa yang ada di dalam hatinya. Oh, Tuhanlah yang telah memanggil diriku ini untuk berkarya di sini, di negeri ini, Indonesia yang tercinta, bangsa yang sangat dikasihinya. Oh, ku bangga jadi anak Indonesia. Ya Tuhan, berkati negeriku Indonesia. Ku bangga jadi anak Indonesia. Ya Tuhan, berkati negeriku Indonesia. Indonesia yang tercinta, bangsa yang sangat dikasihinya. Oh, ku bangga jadi anak Indonesia. Ya Tuhan, berkati negeriku Indonesia. Ku bangga jadi anak Indonesia. Ya Tuhan, berkati negeriku Indonesia. Ku bangga jadi anak Indonesia. Ya Tuhan, berkati negeriku Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk gerejamu GBI Ebenezer yang boleh berdiri di tengah-tengah kota Jakarta. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan gerejamu berkat bagi jemaatmu, jadikan gerejamu berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar, jadikan gerejamu berkat bagi kota Jakarta dan bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Hamba juga berdoa untuk hamba-hambamu, pengurus aktivis yang melayani di gerejamu, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan berkenan memberkati,
Tuhan berkenan membuat berhasil dan beruntung apa yang mereka kerjakan, usahakan, dan rancangkan. Hamba juga berdoa biar kiranya hidup mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di masa pandemi ini, semua hamba-hamba Tuhan, pengurus aktivis boleh tetap menjadi berkat. Dan setiap apapun yang mereka kerjakan, pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan berkenan dan memberkatinya. Hamba juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amos Hosea, beserta dengan Ibu Gina dan juga Mr. Gabriel. Tuhan berkati Bapak Gembala dan keluarganya ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan-Mu. Berikan mereka hikmat, pengurapan, kemampuan, kesanggupan untuk boleh menggembalakan jemaat-Mu di GBI Ebenezer, sehingga jemaat-Mu boleh dibawa untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang berkenan dan layak untuk menyongsong kedatangan-Mu kedua kali di awan-awan yang permai, menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan memohonkan semuanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Tuhan sudah berikan pada hari ini Bapa. Kami boleh Tuhan bersama-sama Tuhan beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami bersahati Tuhan berdoa untuk setiap keluarga Tuhan di GBI Ebenezer ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan bersama dengan kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hubungan antara anggota keluarga Tuhan di dalam setiap Tuhan keluarga demi keluarga ini Tuhan. Baik hubungan istri dengan suami, hubungan suami dengan istri, dan juga hubungan anak dengan orang tua. Semua Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan Tuhan damai sejahtera itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapa yang di surga, untuk juga pengenalan Tuhan akan Engkau Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh bertumbuh Tuhan di dalam kebenaran akan firman-Mu Bapa. Lewat setiap peristiwa-peristiwa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan Tuhan di dalam keluarga Bapa, khususnya dalam pandemi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kesulitan-kesulitan di dalam hal keuangan Tuhan, ekonomi Bapa. Tapi kami percaya Tuhan saat kami mengandalkan Engkau, Engkaulah Tuhan yang senantiasa atau mencukupkan segala kebutuhan Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Sehingga setiap keluarga Tuhan bisa Tuhan mencukupi dirinya sendiri Tuhan. Bahkan juga bisa menjadi berkat Tuhan bagi Tuhan orang lain, bagi sekeliling mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Bapa yang di surga, lewat itu Tuhan Bapa yang di surga, nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin lagi Tuhan, banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan Tuhan, lewat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pekerjaan ataupun bisnis yang dilakukan oleh keluarga jemaat-Mu GBI Ebenezer Jakarta Tuhan. Kami tahu dalam kondisi saat ini Tuhan, terlalu banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Tetapi hanya satu yang kami percaya dan hanya satu yang kami pegang, Tuhan Yesus yang menyediakan segalanya bagi kami. Berikan jalan keluar, berikan peluang-peluang yang bagus Tuhan bagi pebisnis Tuhan, supaya mereka tetap hanya bersandar penuh kepada Kristus, bersandar penuh kepada Tuhan yang menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Bapa, aku berdoa untuk keluarga yang mengalami permasalahan-permasalahan, baik itu masalah hukum Tuhan, baik itu permasalahan keuangan, permasalahan apapun yang terjadi saat ini terjadi di rumah tangga kami Bapa Surga. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami minta berikan kekuatan dan jalan keluar Tuhan. Semuanya Tuhan yang kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan, di saat kami to be still saat ini Tuhan, kami terkadang kurang bersabar. Kami tidak tahan Tuhan. Untuk itu kami minta kekuatan dari Tuhan. Kami minta pertolongan dari Tuhan.
Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus hibur kami, Roh Kudus bimbing kami di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami bersati mengikat, mematahkan tipu daya iblis yang mencoba juga mendakwah pikiran kami sehingga kami menerima roh kelemahan. Kami patahkan itu, kami cabut dalam nama Yesus. Kami perintahkan kau keluar dari jemaat GBI Ebenezer di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa surga. Hanya satu nama kami berdoa dan kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Dan betapa Tuhan generasi muda adalah generasi yang Engkau pakai untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah Engkau memakai generasi muda Tuhan. Biarlah Engkau sadarkan setiap kami ya Tuhan, anak-anak muda-Mu, bahwa kami bukan sekedar pemimpin masa depan, tapi kami ada sebagai pemimpin masa kini. Dan keberadaan kami adalah untuk menjadi berkat buat bangsa kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ada roh takut akan Tuhan, roh pertobatan Tuhan di tengah-tengah anak muda-Mu. Berikan revival di hati setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam masa muda kami ya Tuhan. Jadikan kami berkat di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, sekolah maupun kampus kami, tempat kami bekerja Tuhan, bahkan di gereja kami. Jadikan kami berkat ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga ada sebuah kolaborasi Tuhan, ada sebuah sinergi yang luar biasa Tuhan, antara generasi muda dengan generasi di atas mereka ya Tuhan. Biar ada kerendahan hati, biar ada kesepakatan bahwa ini adalah tentang kerajaan-Mu Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah bumi ini. Kiranya Tuhan, Kau pakai anak muda-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati
bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu Yesus, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Ya Tuhan, ini syafaat kami buat bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Kasihanilah bangsa dan negeri kami Tuhan. Sembuhkan bangsa dan negeri kami, selamatkan bangsa dan negeri kami. Indonesia kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Shalom, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita karena kita percaya Tuhan pasti hadir di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya Roh Kudus yang menolong kami. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, Tuhan mengurapi hati kami. Tuhan membuka hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Bapa, bela setiap kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang susah, Tuhan hiburkan. Kami punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan memberikan kami kekuatan, pertolongan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau berbicara buat kami, karena kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak sekalian. Kita akan bicara pada saat ini saudara bagaimana kita menjadi berkat bagi sebuah bangsa. Ini adalah bulan yang khusus, bulan Agustus. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati saudara 76 tahun. Betul ya, 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Being a blessing to the nation. Saya bacakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteranya adalah kesejahteraanmu. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mempercayai saudara Tuhan berbicara sampai hari ini buat setiap kita. Saudara, saya punya bahan khusus tentang hal ini. Kapan-kapan mungkin kita bikin seminar atau khotbah khusus ya tentang how God speaks to us. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi kalau saudara mempelajari dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa Allah berbicara itu melalui firman Tuhan yang kita baca. Saat ini saudara, kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan sungguh-sungguh berbicara buat setiap kita. Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui yang namanya suara yang terdengar, audible voice. Tuhan berbicara bisa melalui yang namanya mimpi, penglihatan, karunia Roh Kudus. Tuhan berbicara dengan banyak hal dan salah satunya saudara, God speaks through circumstances. Tuhan bisa berbicara melalui keadaan-keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya selalu mempercayai dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan yang kita sembah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dan mengasihi Dia. Jadi artinya apa saudara? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti berkarya dalamnya. Itu salah satu cara Tuhan berbicara buat kita. Jadi saudara, di tengah-tengah pandemik ini adalah salah satu cara Tuhan berbicara buat kita. Ada banyak orang yang bersaksi sama saya dan saya pun juga mengalaminya di tengah-tengah situasi pandemik. Banyak kita menemukan cara Tuhan berbicara buat kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendak-Nya, Tuhan menegur kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan menuntun kita. Supaya kita menjadi umat Tuhan yang menjadi seperti Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya menemukan dalam Alkitab ternyata salah satu cara Tuhan berbicara buat umatnya dalam perjanjian lama adalah melalui satu peristiwa yang disebut dengan pembuangan umat Tuhan ke Babel. Kalau sudah baca dalam Alkitab ada satu peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Ini benar-benar ada dalam sejarah dunia yang dicatat saudara. Ada yang namanya pembuangan orang-orang Yehuda. Ini kerajaan saudara, dua kerajaan kalau saudara tahu dalam Alkitab. Ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. 10 suku dan 2 suku, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Saudara-saudara, Yehuda dibuang ke Babel saudara tahun 586 sebelum Masehi. Dan kalau saudara bertanya kenapa umat Tuhan mengalami seperti ini? Kenapa umat Tuhan sampai mengalami pembuangan? Kalau saudara membaca dalam Alkitab, mereka mengalami satu kekalahan yang sungguh-sungguh memalukan. Kenapa saudara? Karena ternyata ini salah satu cara Tuhan berbicara buat mereka. Saudara perhatikan ini, lihat saudara. Daftar raja-raja Israel, kerajaan utara, daftar raja-raja Yehuda, kerajaan selatan. Saudara lihat. Raja-raja di wilayah utara itu raja yang baik, good kings itu 0, sudah lihat. Ya, evil kings, raja-raja yang jahat yang menyembah berhala itu 20. Raja-raja di Yehuda yang baik ada 8. Tetapi saudara yang berbuat jahat yang evil ya ada 11. Ada satu yang namanya evil queen. Saudara, jadi dengan kata lain ya ada satu masa di mana umat Tuhan pada waktu itu mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada yang namanya Tuhan. Sehingga mereka saudara menjadi umat Tuhan
yang menyembah berhala. Saudara bisa membaca dalam Alkitab, dalam kitab Raja-Raja dan dalam kitab Tawarim. Nabi-nabi Tuhan sudah berbicara kepada mereka berulang kali. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ketika nabi-nabi Tuhan berbicara buat mereka, mereka tidak mendengar suara Tuhan. Bahkan mereka saudara menganiaya nabi-nabi Tuhan. Saya selalu mengatakan dari mimbar gereja, saya selalu mengatakan kepada jemaat Tuhan. Bukan selalu banyak khotbah yang kita sudah dengar. Ukuran iman, kedewasaan iman kita bukan diukur dari berapa banyak pendeta yang kita sudah dengar. Apalagi di tengah-tengah pandemik seperti begini, saudara mengikuti ibadah online. Ada yang ikut ibadah online kan sampai 5 ibadah hari Minggu. Cuma tinggal pencet handphone saudara. Saudara sudah pindah-pindah dari satu gereja-gereja lain. Bahkan kadang-kadang saudara ada jemaat yang ikut ibadah itu cuma sepotong. Tidak ikut ibadah lengkap. Dia cuma loncat. Cari ya nggak kayak lagi nonton film gitu loh saudara ya nggak. Oh ini kurang seru. Kurang bagus khotbahnya. Kurang mantap. Puji-pujiannya ini. Gitu ya nggak. Ini mohon maaf saudara ya nggak. Ini bukan jemaat di Indonesia. Ini jemaat di wilayah mana saudara? Afghanistan bagian selatan. Saudara. Jadi bukan berapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan. Tapi apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Karena pada zaman itu saudara, nabi-nabi Tuhan berbicara. Tapi mereka tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan bicara melalui keadaan. Tuhan izinkan ada yang namanya Babel. Menghancurkan Yehuda. Tahun 722 sebelumnya 10 suku. Dihancurkan oleh Asyur. Sehingga lahirlah yang namanya bangsa Samaria. Saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka mengalami pembuangan 70 tahun di Babel, saudara mereka sadar. Makanya ada 3 orang yang Tuhan pakai setelah pasca pembuangan. Ada yang namanya Zerubabel, membangun yang namanya penyembahan, restores worship. Ada yang namanya Ezra, restores the word of God. Ezra adalah seorang ahli Taurat. Dia meneliti Taurat Tuhan, dia melakukannya dan mengajarkannya. Karena kenapa? Karena Ezra sadar mereka tidak hidup dalam firman Tuhan. Makanya mereka dihukum Tuhan, didisiplin Tuhan, dibuang ke Babel. Dan ada Nehemia, restores the walls. Ini bicara tentang pemulihan ekonomi. Saudara, pertanyaannya mengapa umat Tuhan mengalami satu masa pembuangan? Saya menyebut saudara, ini masa sunyi. Masa di mana mereka harus berdiam diri. Kalau saudara baca dalam Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan kata lain saudara, ketika Tuhan mengizinkan ada sesuatu yang disebut dengan pembuangan, captivity. Satu keadaan yang menyakitkan, satu keadaan yang menyedihkan. Tuhan punya maksud supaya bangsa ini merefleksikan diri dalam hadirat Tuhan. Minggu lalu saya bicara tentang isolasi. Seseorang sebelum mengalami puncak kehidupannya, sebelum dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada yang disebut dengan pendewasaan kehidupan. Yang disebut dengan life maturing. Ini fase di mana seorang bisa sakit, bisa masuk dalam penjara, bisa mengalami namanya tekanan organisasi, dibuang dari perusahaan, disingkirkan dari jabatannya. Dia mengalami berbagai macam masalah yang seakan-akan orang lain tidak peduli sama dia. Dia seperti disingkirkan dari kehidupan normal. Seperti kita saat ini saudara mungkin harus menjalani isolasi mandiri. Tujuannya apa? Minggu lalu saya sudah bahas saudara. Itu seperti kayak Elia. Dipaksa Tuhan. Harus berurusan sama Tuhan. Diisolasi sama Tuhan. To be still in the presence of God. Saudara, ketika umat Tuhan berada di Babel, kalau saudara baca dalam Mazmur 137 ayat 1 dan seterusnya, mereka mengalami keadaan yang menyedihkan. Mazmur ini adalah Mazmur yang disebut Mazmur dari penawanan di Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, ini Sion bicara tentang Yerusalem. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Saudara, sehingga ada ungkapan kepahitan terhadap Babel. Dengan berkata, hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan. Berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Ada yang bertanya sama saya, Pak, kenapa dalam kitab Mazmur kok ada doa-doa kutukan? Bukankah kita harus berdoa bagi musuh kita supaya Tuhan memberkati?
Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bukankah demikian? Tuhan Yesus ajarkan. Tapi kenapa dalam kitab Mazmur seakan-akan kontras. Seakan-akan Allah dalam perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru itu berbeda. Ini perlu seminar khusus untuk menjelaskannya. Tetapi saya mau mengatakan begini saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara harus memahami konteksnya. Latar belakangnya. Kitab Mazmur itu punya gaya yang disebut dengan pleonasme. Pleonasme itu satu gaya, kalau pakai istilah gaya bahasa. Ini gaya bahasa yang diungkapkan secara berlebihan untuk mencapai kesan tertentu. Jadi tidak boleh tapi secara harafiah, tidak boleh. Ini adalah ungkapan kepahitan, kepedihan, penderitaan. Namun yang luar biasa saudara, di tengah-tengah penderitaannya firman Tuhan berkata kepada umat Tuhan, kepada Yehuda, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ternyata saudara, di tengah-tengah kesulitan, tantangan, penderitaan, umat Tuhan harus jadi berkat. Ketika ibadah Zoom saudara beberapa waktu yang lalu, setiap Kamis ya kita ada ibadah saudara Pray for Healing. Kawan baik kami saudara Pak Peris Nenggolan dan Ibu Nani, istrinya, mereka bersaksi dan sharing firman Tuhan. Ya, Pak Peris dan Ibu Nani, ya shalom, shalom. Ya, Ibu Restu Mahanani, ya. Ibu Nani kami panggilnya, Ibu Restu, ya. Ibu Restu bersaksi, dia kena COVID. Ya, ada kesaksiannya saudara. Ya, tetapi yang menarik adalah apa? Ketika Ibu Restu kena COVID, seakan-akan kan bertanya. Ya, kita seringkali kalau kena masalah kita bertanyanya why. Saya pernah khotbah dari kitab Ayub. Ayub itu ketika menderita teman-temannya tuh bikin seminar melalui Zoom. Enggak saudara ya. Elifas, Sofar dan Bildad mempertanyakan kenapa Ayub menderita. Tapi ketika sudah baca dalam Alkitab Tuhan tidak jawab mengapa. Tapi Tuhan jawab apa maksud dari penderitaan itu. Jadi Ibu Restu, istri Pak Peris Nenggolan, bersaksi. Akhirnya dia dapat hikmat dari Tuhan. Karena dia bertanya bukan why. Banyak kali saudara kalau mengalami penderitaan bertanya why. Kenapa Tuhan? Kenapa saya yang kena PHK? Kenapa saya ditipu? Kenapa saya sakit? Kenapa saya ditinggal oleh orang yang saya kasihi? Tapi tanya what? Apa Tuhan rencanamu? Karena kita selalu mempercayai rancangan Tuhan buat kita. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Ibu Restu Nenggolan. Berbeda langsung sikapnya, responnya. Saya selalu mengatakan kan, tantangan ditambah respon, hasil yang kita terima. Akhirnya hubungin teman-temannya yang juga sedang kena COVID. Dan apa yang terjadi saudara? Dia langsung kayak lupa bahwa dia sedang isolasi mandiri. Dia memberikan kekuatan buat teman-temannya. Dan ketika dia di tes PCR, sembuhnya cepat. Jadi dengan kata lain begini saudara. Kadang-kadang kita dalam tengah penderitaan, kita mengasihani diri. Kita seakan berkata kita adalah orang yang paling malang di dunia, padahal kita bukan orang dari kota Malang. Jadi kalau Tuhan saudara berbicara kepada umat Tuhan yang dalam pembuangan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Di tengah-tengah penderitaan kita tetap harus jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak tahu masalah saudara, kita semua kena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudara di tengah-tengah bangsa yang sedikit lagi kita akan memperingati saudara 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita dipanggil untuk jadi berkat bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia. Pertanyaannya saudara, praktisnya. Bagaimana umat Tuhan menjadi berkat bagi sebuah bangsa? Bagaimana kita saudara sebagai umat Tuhan yang ada di Indonesia, yang tinggal di Indonesia, yang lahir di Indonesia, yang sekolah di Indonesia, yang beribadah di Indonesia, yang melayani di Indonesia. Jadi berkat bagi bangsa ini. Dua hal yang kita temukan. Yang pertama berkarya bagi bangsa. Usahakanlah kesejahteraan kota. Terjemah bahasa Inggrisnya work for the good of the cities. Yang menarik saudara, ungkapan usahakanlah kesejahteraan. Saya lihat dalam bahasa Ibrani shalom. Kata dasarnya. Kota yang dimaksud adalah bangsa Babel. Musuhnya Israel, musuhnya Yehuda. Usahakanlah kesejahteraan shalom. Kemana aku buang. Kata shalom yang tadi saya ucapkan. Ya, ketika menyapa saudara shalom. Itu artinya apa? Wholeness. Prosperity. Safety. Well-being. Completeness. Health. Harmony with God and others. Ketika saya mengatakan shalom kepada saudara,
Saya berdoa, saya mendeklarasikan iman saya kepada saudara. Bahwa Tuhan membuat saudara mengalami yang namanya sejahtera. Tuhan memberikan kita keselamatan. Bahkan kalau saya berkata shalom kepada saudara, itu artinya apa? Saya telah berdamai, saudara telah berdamai dengan Tuhan, dan kita sesama adalah hidup dalam damai. Itu yang namanya shalom. Tapi ada banyak orang Kristen di gereja berkata shalom, tapi buang muka. Sehingga mukanya diambil orang. Saudara, Tuhan mau supaya kita membawa shalom bagi bangsa ini. Itulah sebabnya saudara, tiap kali saya berdoa di tengah-tengah pandemik. Ya, di akhir saudara, doa syafaat saya berkata 3 kali, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Itu maknanya. Saudara, mengapa umat Tuhan harus membawa shalom bagi Babel? Mengapa saudara? Karena sejarah bangsa Israel itu unik. Lahirnya bangsa ini karena ada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Di mana Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau sampai masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3b, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, and through you I will bless all the nation. Ini sebabnya saudara, kenapa umat Tuhan walaupun di tengah-tengah penderitaan kesulitan, dia harus jadi berkat. Saudara, ada kisah yang menarik dalam penyanyi lama, kisah Nabi Yunus. Pasti tahu saudara, saudara yang masa kecilnya bahagia pasti terkesan dengan kisah Nabi Yunus. Saya ingat dulu saudara, waktu saya dengar kisah Nabi Yunus, waktu itu saya masih imut-imut makan semut sama lumut muka saya masih kemerah-merahan saudara. Saya ingat kisah Nabi Yunus. Tapi setelah saya bertumbuh dalam iman Kristen, saya baru ngerti kenapa Nabi Yunus itu melarikan diri sampai ditelan oleh ikan yang besar. Saya nggak ngerti dulu, karena kita cuma ingatnya kalau kisah Nabi Yunus tuh ada ikan yang besar yang menelan manusia. Nah, manusia itu namanya Nabi Yunus gitu ya. Tapi sebenarnya saudara, kita harus tahu mengapa Nabi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Jadi kurang lebih 4.000 kilometer pertentangan saudara dengan arah yang harusnya. Mereka pergi, kalau lihat petanya tadi saudara, dia harus perginya ke Niniwe, ke Asyur, Syria sekarang tuh. Tapi justru larinya ke Tarsis, sekarang tuh wilayah Spanyol. Saudara, kenapa dia larinya ke Spanyol? Bukan mau nonton Liga Spanyol, bukan karena dia mau ketemu sama Messi yang akan tinggalkan Barcelona, bukan saudara. Mengapa Yunus melarikan diri ke Tarsis? Tidak ke Niniwe. Karena yang namanya Asyur atau Niniwe itu musuhnya Israel. Musuhnya Israel. Makanya dia tidak ingin supaya Asyur itu diselamatkan. Tapi Yunus lupa bahwa rencana Tuhan bagi umatnya adalah apa? Supaya umat Tuhan bangsa Israel, umat Tuhan Yehuda membawa berkat kepada bangsa-bangsa lain. I will bless you and you will bless the nation. Perjanjian Tuhan saudara dengan Abraham itu menyangkut keturunannya. Makanya saya katakan sejarah Israel itu terkait dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tuhan berkata dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Mungkin sudah bertanya, Pak, saya ini bukan keturunan Abraham, saya bukan orang Yahudi, saya bukan orang Israel. Saya orang dari Toba, saya orang dari Tarutung, saya orang dari Simalungun, saya orang dari Palembang, saya orang dari Lampung, saya orang Sunda, saya orang Jawa, saya orang Ambon, saya orang Manado, saya orang dari Kupang, saya orang dari Papua, saya orang Dayak. Apa hubungannya Pak saya dengan Abraham? Saudara, kita baca dalam Alkitab, siapakah sebenarnya keturunan Abraham? Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Dan kepada keturunannya tidak dikatakan. Kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi saudara, ketika kita menjadi milik Kristus, Galatia 3 ayat 29. Maka kita adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Ini korelasinya dengan kita sebagai umat Tuhan. Kalau saudara adalah milik Kristus karena saudara bertobat, buka hati buat Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara keturunan Abraham secara rohani. Dan saudara diberkati untuk jadi berkat. Makanya saudara, kita punya moto, ini panggilan. Sebagai orang percaya, kita punya visi gereja menjadi gereja misioner. Moto kita adalah blessed to be blessing. Kita diberkati untuk jadi berkat.
kalau saudara di Indonesia berkarya, bekerja, maka saudara meraih ada banyak hal yang luar biasa di tengah bangsa ini. Saudara diberkati Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara jadi berkat. Ada ungkapan yang terkenal dari Presiden Amerika Serikat, nama John F. Kennedy. Ini ungkapan yang sampai hari ini ada banyak orang kutip. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Tanya. Jangan tanya. Jangan tanya. Ya, apa yang negara bisa lakukan buat saya. Tapi tanya apa yang saya bisa lakukan buat negara. Rupanya saudara zaman dulu banyak orang itu dalam sebuah negara komplain terus. Kritik terus. Saya pernah berapa kali di YouTube ketemu satu channel yang isinya semua itu cuma jelek-jelekin pemerintah. Tapi saya kaget saudara. Ada orang yang kerjanya cuma nyerang pemerintah. Tetapi dapat bansos diterima, divaksin dia mau, ketika ada keluarganya kena COVID, ditanggung pemerintah, dia mau. Tapi kerjanya, ini YouTuber, cuma nyerang pemerintah terus. Ini sakit jiwa nih orang-orang begini saudara ya. Ini mesti dilayani konseling, ini ada kepahitan yang belum selesai nih sama orang-orang yang begini saudara. Saya tahu saudara, ya negara kita gak sempurna. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Ya. Saya dikasih kesempatan saudara berjumpa dengan orang dari macam-macam negara. Dulu saya kuliah saudara, teman-teman saya itu dari 38 negara, satu kelas. Kami ngobrol banyak. Dan semua rata-rata berkata, ya kami punya pemerintah begini, masalah kami begini. Termasuk juga dari Eropa, negara-negara yang mestinya mereka makmur, nyaman, enak, semuanya ditanggung pemerintah. Tetap aja komplain. Saya suka bertanya, saya suka mengatakan dari mimbar gereja. Kalau saudara terlalu banyak komplain, serang kritik pemerintah, tapi tidak pernah berdoa, saya pertanyakan iman saudara. Karena kenapa? Kalau saudara punya iman yang benar, saudara mengerti firman Tuhan, saya tidak mengatakan saudara bahwa kita tidak boleh melakukannya namanya semacam kayak dalam tanda petik kritik atau apalah gitu ya. Masukkan buat pemerintah kita. Tapi kalau kerjanya kita cuma nyerang pemerintah, posting gini, ngeluh, komplain. Saya kasih tahu, saudara kalau pergi ke luar negeri, saudara mau tinggal di Australia, mau tinggal di New Zealand, ya saudara mau tinggal di Kutub Utara, Kutub Selatan, ya Kutub manapun juga. Tetap aja banyak masalah. Tapi yang paling penting saudara, kita mesti ngerti kehendak Tuhan buat kita. Kalau Tuhan tempatkan kita dalam satu negara, maksudnya apa saudara? Kalau kita adalah keturunan Abraham karena Yesus Kristus, kita diberkati untuk jadi berkat. Walaupun kita saudara secara statistik kalau saudara lihat, ada yang berkata kita bukan kelompok yang besar. Pemerintah kita sudah melarang istilah mayoritas dan minoritas. Saya tahu ada banyak masalah saudara keberagaman atau keberadaan kita saudara di Indonesia ini. Tetapi saudara saya bersyukur ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya, ada orang-orang Kristen yang tetap berjuang bagi bangsa ini jadi berkat. Saya menemukan saudara ada pahlawan nasional Kristiani. Saya membaca sebuah artikel bahwa pemuda-pemudi Kristen itu turut serta di balik yang namanya Sumpah Pemuda. Bahkan kalau saudara suka mengikuti yang namanya podcast atau ya apa ya ini istilahnya saudara, channel-channel YouTube yang bagus, yang baik saudara. Salah satu yang saya suka ikut itu dari Pak Armando ya, gitu ya. Ini Coko TV. Dia bikin satu postingan yang menarik. Dia berkata, ya Allah menakdirkan pemenang medali emas itu duo Islam dan Kristen. Ya, karena Pak Ade Armando ini mau mengatakan kita harus menjaga pluralisme di tengah bangsa. Sehingga dia berkata gak kebetulan loh. Yang meraih emas Indonesia, satu-satunya emas yang kita dapat itu. Yang satu Islam, yang satu Kristen. Dan yang Kristen saudara kita tahu. Ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan. Namanya Gracia Polii. Viral dia punya postingan. Ini dia postingannya. Dia berkata humble by this achievement. Dari dulu perasaan mau dapatin di posisi seperti ini susah banget. Karena pernah dia didiskualifikasi saudara di Olimpiade sebelumnya. Dia berjuang untuk mendapatkan emas. Setelah sampai knowing that God who behind in all this sin. Sampai dia tahu bahwa Allah di balik semua ini. Gak bisa bermegah karena tahu Tuhan yang punya ini. Jadi artinya Gracia Polii sadar. Dia bisa berhasil meraih emas dan mendapatkan penghargaan yang membuat seluruh bangsa
terharu sampai ada yang berkata ini seperti kayak hadiah kado buat kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang berkata di tengah-tengah kita menghadapi pandemik dengan varian Delta yang begitu cepat menular. Ini seperti kayak air di tengah-tengah padang gurun. Ini dia yang menarik saudara. Ini kalimatnya, tolong perhatikan lagi. Kita cuma alat dan badminton hanya platform saja. Platform saja. Di dalam salah satu pengajaran di channel YouTube saya bicara tentang bagaimana menjadi orang yang berpengaruh. Saya mengatakan saudara, kalau kita mau jadi berkat, gak semua harus jadi pengkhotbah, gak semua harus jadi penginjil. Tidak semua harus punya yang namanya pelayanan khusus, ya beritakan firman, yang mau nginjil harus melakukannya. Ada memang orang-orang yang panggil seperti itu. Tapi saudara, semua orang percaya harus jadi orang-orang percaya yang berpengaruh, jadi berkat, berkarya. Orang yang disebut dengan The Seven Mountains, itu saya bahas di channel YouTube saya saudara. Dalam bidang entertainment, seni, bisnis, pendidikan, keluarga, pemerintahan, media, agama. Saya berdoa saudara, dimanapun saudara bekerja saat ini. Apa posisi saudara? Baik saudara sebagai ASN, saudara punya profesi, saudara sebagai pengacara, saudara sebagai tentara, sebagai polisi, saudara sebagai pegawai negeri, saudara punya usaha, bisnis, apapun juga. Saudara harus berkarya jadi berkat. Jadi terang dan garam dunia. Dan berkata seperti tadi Gracia berkata, badminton hanya platformnya saja. Maksudnya apa? Gracia mau mengatakan melalui olahraga badminton dia mau supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Supaya banyak orang mengagumi bahwa Tuhan di balik ini semua. Supaya bangsa ini mengalami shalom yang artinya apa? Boleh mengenal Allah yang benar dalam Yesus Kristus. Saya berdoa supaya saudara seperti Yusuf di Mesir. Yang memberikan dampak besar seperti Yusuf. Membuat Mesir bisa mengatasi namanya kelaparan. Saya berdoa saudara seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego yang disebut memiliki spirit of excellence sehingga mereka menjadi penasehat para pemimpin besar di Babel. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang punya pengaruh behind the scene bagi perjalanan bangsa ini. Saya berdoa saudara seperti Nehemia yang bisa mendapatkan kepercayaan dari raja. Waktu itu namanya Raja Artasasta. Saya berdoa saudara supaya setiap kita berkarya bagi bangsa ini. Supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, berdoa bagi bangsa. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari adalah apa? Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Terus saudara, kalau kita bicara tentang misi Allah, ada perbedaan antara Israel dengan gereja. Kalau Israel, bangsa-bangsa datang untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tapi gereja seperti amanat agung Tuhan Yesus, pergilah. Makanya kita menjadi gereja misioner, dari kata Latin missio. Missio itu artinya diutus, pergi. Jadi sebenarnya saudara, baik umat Tuhan perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik Israel maupun gereja, itu ada misi Tuhan. Ada misi yang disebut dengan missio Deo, itu bahasa Latinnya, bahasa kerennya lah gitu ya. Nah, misi Allah bagi Israel itu apa saudara? Supaya mereka menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. A people dedicated to me alone and you will serve me as priest. Ini tugas imam. Seorang wakil manusia dalam urusan-urusan mengenai Allah itu yang namanya imam. Dan gereja Tuhan sekarang disebut sebagai imamat yang rajani. Apa artinya saudara yang namanya imam? Imam itu artinya tadi saudara, orang yang berdiri di hadapan Allah demi umat manusia. Itu yang namanya imam. Kita gereja punya peranan seperti ini. Dalam perjanjian lama imam hanya orang Lewi. Tapi kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara mau punya gelar pendeta, PDP, PDM, PDT, mau punya gelar teologi, STH, MA, MTH, PhD, PPD, Mikrolog, Angkot, Pasti, MRT, apapun gelarnya, saudara. Kita semua kalau percaya Tuhan Yesus kita disebut sebagai imamat yang rajani. Jadi artinya apa saudara? Kita yang saat ini saudara mewakili umat manusia di hadapan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh seorang imam? Dia berdoa salah satunya. Pray to me on their behalf.
Itu tugas seorang imam. Dan Alkitab jelas mengatakan juga dalam perjanjian baru dalam 1 Timotius ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Pray for kings and others in power. Mengapa saudara? Kita berdoa untuk para pemimpin dan penguasa sebuah bangsa. Dua alasan. Alasan secara teologis. Saya pakai istilah teologis lah. Karena kedaulatan Allah ada atas para pemimpin. Tiap-tiap orang harus laku pada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Everyone must obey state authorities because no authority exists without God's permissions. And the existing authorities have been put there by God. Saudara, kalau kita baca surah 1 Timotius itu ditulis kira-kira tahun 63 sampai tahun 66 Masehi. Tahun 63 sampai tahun 66 Masehi. Ini kita lihat saudara 10 kaisar Romawi yang anti-Kristen. Ternyata waktu itu ada Kaisar Nero. Ini kaisar yang membenci orang Kristen. Tapi tetap saudara umat Tuhan diminta berdoa untuk para pemimpin, para penguasa, authorities, kings, others in powers. Kalau saudara lihat, ini artinya apa? Ada kedaulatan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menetapkan setiap pemerintah, setiap penguasa, setiap pemimpin yang ada di setiap negara, setiap state, setiap bangsa. Maka kalau saudara lihat di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 17. Tuhan yang menggerakkan Raja Kastim. Raja Nebukadnezar. Bahkan ketika mereka kembali dari pembuangan, Tuhan menggerakkan Raja Kores. Persia yang mengalahkan Babel. Rajanya namanya Raja Kores, Tuhan sih yang menggerakkan. Saudara, kalau saudara membaca sedikit sejarah bangsa-bangsa di dunia, mungkin salah satu keunikan yang terjadi di negara Afrika Selatan itu bisa menjadi contoh yang luar biasa. Afrika Selatan, saudara, itu mengalami satu masalah yang disebut dengan paham apartheid. Ada rasisme di Afrika Selatan. Yang saudara bisa lihat itu ada namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela tampil saudara sebagai salah satu pemimpin, figur pemimpin yang bawa perubahan besar di Afrika Selatan. Saudara lihat ini gambarnya ya. Dulu yang namanya white area ya, atau orang-orang yang kulit putih dan kulit berwarna, kulit hitam itu dipisahkan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ada satu perubahan yang luar biasa di Afrika Selatan. Konon katanya, beberapa artikel yang saya baca, perubahan politik di Afrika Selatan itu satu perubahan yang luar biasa. Karena kenapa? Tidak diwarnai dengan kekerasan. Walaupun tetap ada yang namanya gejolak. Tapi tidak jadi perang saudara yang nanti saya akan sedikit saudara gambarkan ya, di beberapa negara. Yang disebut dengan negara gagal, failed state. Kenapa saudara? Karena para pemimpin rohani berkata mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk pemimpin kita. Saudara-saudara, Uskup Desmond Tutu, ini pemimpin gereja Anglikan yang ada di Afrika Selatan berkata, for more than 30 years, the Anglican clergyman has prayed each morning. Setiap pagi berdoa. Desmond Tutu berkata, I pray for the government by name every day. Ketika Nelson Mandela mau tampil, mau dihalang-halangi oleh sekelompok orang yang tidak suka terjadi perubahan politik, yang namanya Michael Cassidy bikin satu gerakan doa sehingga Presiden Nelson Mandela terpilih, saudara. Dengan kata lain, apa artinya ini, saudara? Artinya, kalau kita berdoa buat para pemimpin kita, dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang mengatur setiap pemerintahan yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena dia Allah yang maha kuasa, yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa kita berdoa untuk para pemimpin kita? Yang kedua, saudara, secara praktis. Peranan pemimpinan bagi kesejahteraan bangsa. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saya senang dengan ungkapan dari John C. Maxwell, everything rises and falls on leadership. Jatuh bangunnya ditentukan oleh seluruh pemimpin atau pimpinan. Jadi kalau kita terlalu banyak mengkritik tapi tidak berdoa untuk para pemimpin, saudara, sia-sia. Kalau saudara cuma kerjanya, saudara, ya
nyerang pemerintah, kritik sana, kritik situ. Ya, saya tahu di Indonesia ada orang-orang yang mau melakukan demonstrasi sampai ada cerita mau bikin demo, mau kepung istana. Saya tanya, kalau ada orang Kristen yang ikut terlibat di dalamnya, saya mau tanya, sudah berdoa belum untuk para pemimpin kita? Karena kalau saudara mau mendapatkan sejahtera bagi bangsa ini, sudah berdoa belum? Sudah berdoa belum? Jatuh bangunnya itu kata pemimpin, sudah lihat ini peta negara-negara yang disebut negara gagal. Terjadi civil war, terjadi semacam kayak peperangan yang luar biasa, sehingga rakyatnya tidak sejahtera. Sudah lihat ini gambar petanya. Sehingga terjadi yang namanya refugees, ada yang namanya migrants arriving, ya, yang datang melalui laut-laut yang mengerikan. Saudara-saudara pasti tahu. Apa sebabnya? Itu yang disebut dengan masalah Arab Spring. Karena dissatisfaction with the rule of local governments, dictatorships, human rights violations, political corruption, ada economic decline, unemployment, extreme poverty, dan banyak orang yang tidak punya pendidikan. Saudara, kita harus berdoa untuk kesejahteraan bagi bangsa ini. Caranya bagaimana? Doa untuk pemimpin kita. Doa untuk para rulers. Untuk para raja-raja, presiden-presiden, Perdana Menteri, orang-orang yang berkuasa. Ronald Reagan pernah berkata, our nation will prosper or decline in direct proportion to our selections of leaders who are guided by the Holy Spirit. Negara kita itu makmur atau runtuh. Itu dari seleksi pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus. If we fail to select godly leaders, kalau kita gagal memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, godly leaders, yang punya keyakinan kepada Tuhan, our destiny will surely be as that of the Roman empires. Kalau kita punya pemimpin, tidak punya pemimpin yang disebut dengan godly leaders, itu akan runtuh seperti kerajaan Romawi yang runtuh. Presiden Amerika Serikat yang lain Franklin Roosevelt pun juga berkata, I ask that our people devote themselves in continuance of prayer. Dulu ada Raja Inggris yang namanya King George VI mengajak yang namanya National Day of Prayer. Apa artinya itu, saudara? Artinya para pemimpin pun sadar. Seperti George Washington, salah satu pendiri Amerika Serikat mengatakan, it is impossible to rightly govern the nation words without God and the Bible. Kalau Indonesia, saudara, menempatkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya apa, saudara? Kita menempatkan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mari, saudara, menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, firman Tuhan bicara buat kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini, mungkin saudara berkata, Pak, saya lagi susah. Mau doa bagi yang lain, doa bagi negara. Saya sendiri lagi perlu didoain. Saya tahu banyak dari saudara yang ingin didoakan. Yang sakit, yang butuh pekerjaan, yang punya masalah rumah tangga, yang punya masalah keuangan, hutang yang belum selesai. Tetapi saudara, kalau kita mau sejahtera sebagai sebuah bangsa, ayo berdoa bagi bangsa ini. Ayo berkarya bagi bangsa ini, saudara. Dan saya mau mengajak saudara, ayo kita sama-sama jadi berkat bagi bangsa ini. Mari kita mulai, saudara. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mau ngajak jemaat Tuhan untuk buat satu deklarasi iman. Ini khusus untuk Indonesia. Untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kita diingatkan kembali. Being a blessing. Being a blessing to this nation, Indonesia. Mari kita berdiri bersama, saudara. Mari kita ucapkan deklarasi iman ini, saudara. Dengan satu keyakinan. Dan setelah itu, saudara, kita akan doa sama-sama. Ya, mari kita ucapkan Yesus sebuah deklarasi iman, sebuah pernyataan iman. Bahwa ini pasti terjadi bagi bangsa Indonesia. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan dengan iman. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Indonesia bersatu, rukun, dan damai dalam kasih Tuhan. Indonesia aman dan sejahtera karena perlindungan Tuhan.
Indonesia bebas dari virus COVID-19. Indonesia dipimpin oleh para pemimpin yang jujur, bebas korupsi, berhikmat ilahi, dan takut akan Tuhan. Indonesia bertumbuh, tangguh, dan kuat. Indonesia menjadi bangsa yang terhormat dan terpuji di antara segala bangsa. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang telah kami doakan dengan iman. Kami telah melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa sepanjang minggu ini juga ada saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudari Hernawati Evelina, saudari Elias Atian Ningrum, Bapak Yakobus Bobi Opier, saudara Yohanes Ari Brilian, Ibu Yati Sumiati, Bapak Warwick Santi Bobi, Bapak Diki Beriandi, Adik Gwelenele Krista Angelin. Bapak biarlah anak-anakmu ini, hamba-hambamu ini Tuhan, boleh mengalami penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan, dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi Indonesia, bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan jemaat Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan Peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship, persembahan bagi Tuhan semuanya. Kami bawa dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah Tuhan, dan kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari kita angkat tangan kita bersama saudara, sebagai tanda kita bersyukur kalau kita lahir, ada, berkarya, melayani, beribadah di Indonesia. Mari kita angkat tangan kita bersama dan aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan, dan kemudahan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Merdeka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sepanjang ibadah, dan saya meyakini firman Tuhan, pujian penyembahan yang kita naikkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga negara, tetap harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Saat ini kita ada di Indonesia. Blessed to be a blessing. Tetap untuk berdampak, berkarya di negara tercinta ini. Amin, juga tetap terus berdoa. Kita percaya ya, doa kita semua untuk para pemimpin kita, presiden, seluruh staf yang ada, kita terus harus berdoa. Dan kita percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung pelayanan ini. Terima kasih buat rekan-rekan pelayanannya. Ya, tim Praise and Worship. Terima kasih untuk semua WL, dan di sini pemain musiknya juga meriah ya Adet ya. Jadi lebih banyak kita mau libatkan. Puji Tuhan untuk kerja kerasnya. Terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa. Juga tim Creative Ministry yang di belakang layar ya. Kadang-kadang pasti saudara tidak melihat nih semua kerja keras dari anak-anak muda ya. Yang ini berkarya. Yang berjam-jam dipersiapkan. Ini bagian dari berkarya untuk bangsa juga ya Adet ya. Puji Tuhan. Ya, tetap terus vaksin. Sekarang semakin dimudahkan, dan kita dengar juga makin diwajibkan dalam tanda kutip ya. Saudara yang belum vaksin, ayo cari informasi. Karena keuntungannya sudah harus divaksin. Ya, sangat. Mari kita sama-sama berkarya. Ini bagian dari karya kita bagi bangsa, yaitu bersedia divaksin. Ya, mendukung program pemerintah. Puji Tuhan, dan juga tetap terus mengikuti prokes. Ya, tetap kalau harus pergi keluar bekerja, tetap harus pakai masker double juga. Kita kalau olahraga di depan ya Det ya. Kita pakai masker. Pasti, nggak boleh lupa harus pakai masker.
Ya, mencuci tangan, dengan enggak, sabun. menjaga jarak kalau ketemu orang. Ya, 1,5 meter sampai 2 meter, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, dan yang terakhir ini yang juga penting juga, ya, kita harus meningkatkan imun dan iman kita. Puji Tuhan, biarlah memberkati sepanjang kita. minggu Puji ini kita terus menghidupi firman Tuhan dan kita percaya kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Stay healthy, God bless you all. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Amen. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.